Kalau kemarin gue udah nge-review salah satu mic wireless flagship dari TNW yang ini nih. Ini adalah TNW N11. Mic ini bisa digunakan di smartphone, kamera mirrorless, PC, dan juga voice recorder. Dan sekarang gue kedatangan mic wireless khusus buat smartphone. Ini adalah mic terbaru dari TNW, upgrade dari versi sebelumnya. Ini tuh namanya TNW A9 Pro atau A8 Pro. By the way, perbedaan A9 Pro dan juga A8 hanya terletak di jumlah transmitternya. A9 seperti yang gue pegang sekarang ini mempunyai 2 transmitter dan juga 1 receiver. Bisa digunakan buat bikin podcast, interview, ngevlog. Ini udah aman gitu ya. Tapi misalkan versi A8 dia itu cuma 1 transmitter dan juga 1 receiver. Kalau ngomong depanan kayak gini oke lah. Tapi misalkan untuk ngomong berdua ini agak kurang ya yang A8. Kebetulan gua pegang unit yang ini nih. Ini tuh portnya itu untuk iPhone Lighting. Dan audio yang dihasilkannya seperti apa? Ini kalian lagi dengar. Ini adalah full experience misalkan kalian gunakan mic ini. Dan gua di sini bakal review sound test jarak dengan beberapa skenario penggunaan. Gimana kualitasnya? Apakah worth it buat dibeli? Gua bakal jelaskan di video ini. Dan kalau kalian yang pengen skip ke beberapa segmen, kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Dan langsung aja kita bahas mic TNW A9 Pro. TNW, brand yang sering direkomendasikan oleh afiliator TikTok. Bagi kalian yang belum tahu, TNW adalah produsen peripheral untuk keperluan konten kreator. Mereka menjual mic wireless, tripod, bahkan gimbal, dan ada banyak produk yang bisa kalian lihat di layar. Dan misalnya kalian suka buka aplikasi TikTok, banyak sekali afiliator yang menawarkan produk ini. Pasti ini dibanding-bandingkan dengan mic wireless yang lain, apalagi mic wireless yang profesional. Dari yang murah sampai yang mahal. Nah, kalau yang mahal itu yang seperti ini ya. Link pembelian ada di bawah, jangan lupa klik dulu. Misalkan kalian belum nonton review mic yang mahal ini dari TNW N11, kalian bisa klik link yang ada di bawah. TNW secara positioning, dia itu menawarkan mikrofon wireless yang cukup murah. Dan secara kualitas, itu udah teruji. Soalnya banyak banget konten kreator TikTok yang pakai produk ini. Karena kan fungsionalitasnya itu cukup baik. Di harga yang murah, TNW menawarkan mikrofon yang sudah ada noise cancelling, plug and play, dan sudah ada charging case seperti yang gua pegang sekarang. Dan bila dilihat dari mic yang dikeluarkan, TNW itu berfokus pada level konten kreator. Jadi misalkan kalian yang baru masuk atau akan serius menjadi content creator, kalian wajib coba produk ini. Dan untuk mic-nya pun jajarannya dibagi dua. Ada yang full untuk smartphone seperti yang gua review ini, dan ada juga yang lebih fungsional gitu ya, bisa dipakai di smartphone, PC, atau enggak ke kamera mirrorless gitu. Jadi kalian tinggal pilih aja. Untuk seri A yang gua pegang ini adalah penggunaannya khusus buat smartphone. Yaitu ada 2 colokannya. Ada USB Type-C untuk Android dan juga port Lightning untuk iPhone. Tapi misalkan kalian pengen yang lebih lengkap lagi portnya, kalian bisa beli yang seri M. Ini lebih lengkap lagi portnya. Dan gue ingatkan nih, brand TNW itu berfokus pada content creator entry level atau pemula. Jadi untuk kualitas audio yang dihasilkan ya mungkin ini biasa aja dibandingkan dengan produsen mic yang harganya mahal. Tapi secara fungsionalitas, menurut gue produk dan juga fitur yang mereka tawarkan itu termasuk lengkap. Jadi misalnya kalian mau mengutamakan kualitas hasil audio, menurut gue kalian itu lebih baik menggunakan brand sebelah yang secara kualitas audio itu lebih baik, misalnya Sahamonic atau enggak Rode. Tapi misalkan kalian lebih mengejar fungsionalitas dan kalian itu punya budget terbatas dan kalian bisa berkompromi dengan kualitas suaranya, brand ini menjadi salah satu pilihan yang cukup bisa dipertimbangkan. Untuk sekedar sosial media, live streaming, TikTok, menurut gua ini udah cukup. Tapi misalkan kalian butuh untuk keperluan serius, misalnya untuk komersil, bikin podcast, atau mengutamakan kualitas suara yang benar-benar oke dan build quality yang lebih baik, menurut gua kalian jangan pakai brand ini. Yang kalian dengar tadi adalah kualitas audio dari mikrofon ini. Gimana kualitas suaranya? Kalian coba komentar di bawah. Dan sekarang kita mulai aja bahas produknya, mulai dari unboxing. Dapat apa aja? Sekarang kita mulai aja unboxing. Nah, untuk bagian depan seperti ini, cuman ada beberapa key point sellingnya di bagian belakang. Kayak ini udah wireless, plug and play, noise reduction, dan lain-lain. Nah, ini tuh for iOS dan versinya itu yang dual transmitter ya. Misalkan kita buka, kita bakal dapat charging case-nya. Lalu ada user manual. Dan di sini juga kita disertakan kabel yang seperti ini. Udah sih, gitu aja. Next, ngomongin soal harga. Mic ini dibanderol kurang lebih 300 ribuan aja. Menurut gua ini adalah salah satu mic yang terjangkau untuk versi dual transmitter. Dan tentunya ada charging case-nya juga yang menurut gua ini worth it banget buat dibeli. Untuk charging case-nya dia menggunakan hard case berbahan plastik, bisa kalian lihat.
Nah, untuk mekanisme buka tutupnya seperti ini. Menurut gua ini engselnya itu agak sedikit ringkih ya. Jadi misalkan kalian punya mic ini, kalian harus berhati-hati nih misalkan buka tutupnya. Nah, untuk mekanisme engselnya ini seperti Stabion X11 yang pernah gua review kemarin. Nih videonya yang ini nih. Karena bentuknya yang kecil, nah si charging case-nya ini kan kecil ya. Jadi resiko buat patahnya itu agak kurang cuy. Tapi ini tetap aja beresiko. Tapi misalkan untuk Stabion X kemarin yang gua review itu resikonya lebih besar lagi. Soalnya ya charging case-nya itu benar-benar besar bentuk. Menurut gua ini adalah mic yang benar-benar plug and play. Kita nggak perlu repot lagi buat pengisiannya. Nah, untuk pengisiannya, untuk mikrofonnya gitu ya, 0 sampai 100 diisi di charging case itu membutuhkan waktu 45 menit aja. Dan untuk charging case-nya berkapasitas 800 mAh, pengisian dari 0 sampai 100 kurang lebih 1 sampai 2 jam. Itu bentuknya kecil ya untuk charging case-nya, bisa kalian lihat. Dan di sini ada lampu indikatornya. Kita itu bisa tahu persentase baterainya itu seberapa. Dan untuk pengisian daya charging case ini, dia itu mengisi dari kabel USB Type-C dan tersedia juga di paket penjualan. Dan sekarang kita langsung obrolin aja untuk transmitter dan juga receiver-nya seperti apa. Untuk transmitternya ini ringan banget, kurang lebih 20 gram untuk beratnya. Berbahan plastik dengan metode penjepitan clip-on. Desainnya menurut gua ini simple banget. Di bagian atas ada desain seperti mic capsule, bisa kalian lihat. Dan untuk transmitternya dia itu menggunakan pemrosesan digital. Jadi efek-efek yang tersedia di sini seperti active noise cancelling dan juga reverb, dia itu langsung terproses di transmitternya secara langsung gitu ya. Jadi ini tuh udah on secara default bila dinyalakan. Menurut gua fitur ini sangatlah membantu, apalagi misalkan di kondisi outdoor. Namun untuk noise cancelling manualnya seperti dead cap gitu ya, ini tidak disertakan dalam paket penjualan dan nggak ada di colokannya. Jadi misalkan ada suara angin dan ini hanya bisa mengandalkan digitalnya. Ini full digital cuy. Dan nggak ada mikrofon input atau nggak outputnya di sini. Jadi ini tuh benar-benar simple untuk penggunaan smartphone aja. Plug and play langsung pakai. Ini kan wajar aja sih sebenarnya. Karena ini untuk smartphone dan nggak mau ribet gitu untuk penggunaannya. Jadi di desainnya itu seperti ini. Dan untuk pola pattern di mikrofon ini adalah omnidirectional dan ini adalah suara misalkan gua ngomong di jarak kurang lebih 5 cm dari mulut. Nah, gimana suaranya? Coba kalian bisa komentar di bawah. Gua terkadang mic ini agak kurang sensitif gitu, misalkan jauh dari sumber suara. Tapi misalkan dekat seperti ini, gua ngomong seperti ini udah oke menurut gua. Efek pada transmitter ini ada efek reverb juga dan kalian bisa mengaktifkannya dengan ngeklik tombol ini 3 kali. 1, 2, 3. Untuk sound testnya kalian bisa skip ke beberapa segmen selanjutnya. Daya tahan mic ini kurang lebih 12 jam. Ini cukup lama menurut gua. Dan di sini ada port USB Type-C untuk charging dan di sini ada pin buat ke charging case. Jadi untuk pengisian ini ada 2 mekanisme ya. Untuk receiver bentuknya itu seperti ini dan mekanisme penggunaannya pun ini nggak pakai baterai cuy. Tinggal plug and play ke smartphone. Receiver pun langsung bisa connect. Di receivernya ini hanya ada lampu indikator dan juga port USB Type-C untuk charging, bisa kalian lihat di sini. Jadi misalkan kalian pengen menggunakan smartphone kalian untuk charging sekaligus menggunakan si receivernya, ini bisa banget. Karena ini fiturnya plug and play untuk smartphone, jadi ini tuh fiturnya nggak ada apa-apa lagi ya. Ini cuma buat nangkap sinyal aja. Jack 3,5 mm untuk audio monitoring pun nggak ada cuy. Jadi ada satu minus gitu ya dari si transmitternya ini. Dan untuk sinyalnya dia menggunakan sinyal 2,4 GHz. Jadi bukan pakai Bluetooth ya untuk penerimaan sinyalnya. Dan sekarang gua bakal ngetes si mikrofon ini gimana jaraknya, jangkauannya, efeknya dan lain-lain. Sekarang kita dengerin untuk audio testnya. Nah sekarang gua bakal ngetes hasil suara dari mic 10W ini. Misalkan kalian dengar ini ada noise dari kereta, apakah kalian bisa kedengarnya? Harusnya sih tereduksi nih, soalnya udah ada active noise cancelling yang default aktif. Nah sekarang gue bakal tes jarak ke belakang. Ini sekarang jaraknya 1 meter. Udah situ aja diem. Nanti gue kesana. Kita tes jarak sambil jalan, oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah sekarang gue udah ada di jarak 10 meter. Dan harusnya ini tuh gandeng banget ya. Soalnya ada kereta yang lewat. Ada noise-nya. Nah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Nah sekarang gue ada lebih soalnya coba di bawah. Sekarang gue bakal aktifin sound effect IHO. Nah ini udah aktif nih sound effect IHO nya. Dan ternyata mic ini tuh
benar-benar beroperasi yang secara normalnya itu kurang lebih jaraknya 10 sampai 13 meter aja. Misalkan udah lewat dari 13 meter, ini suaranya bakal nggak kedengeran, bakal terganggu gitu. Apalagi misalkan kalian ngebalik seperti ini. Nah, kalau kehalangan seperti itu bakal terganggu banget. Nah, gitu. Oke. Yuk, sebutkan nama dan profesinya sebagai apa? Nama saya Adikus Mulyadi, pekerjaan Gojek. Gojek. Satu bulan penghasilan berapa nih Gojek nih? Kalau 1 bulan itu saya 700.000. 700.000. Ya. Itu tidak full time. Tidak full time. Sehari Keluar. berapa orderan gitu biasanya? Sehari paling 4 orderan kalau lagi anyep-anyepnya, tapi kalau lagi rame-ramenya 9 orderan saya dapat. Berarti sehari penghasilan berapa tuh? Gede pasti. Alhamdulillah gede. Tapi kalau sekarang belum dicek lagi nih. Sehari 200.000 ada? Ada dari 200. Mantep nih, gacor nih hari Halo, ini. sekarang gua sama Rahmat mau ngetes nih 2 mic ini apakah bisa Connect apa di tidak? jarak sampai 20 meter lebih. Ya, betul. Tes, Mat. Halo 1 2 3 tes 1 2 3. Ini 0 meter. Ini saya lagi Sekarang jalan jalan sekarang di menuju 5 meter. ke 5 meter. Ini kurang lebih 5 meter ya. Kurang lebih 5 Coba, meter. ada Ayo, suaranya nggak bisa sih? jalan lagi. Oh, dengar jelas gak sih? Ayo Bentar jalan di bawah. lagi, jalan lagi. Sekarang gue nyebrang Sekarang mau menuju Ke ke 10 meter. 15 meter. Nah, ini kurang lebih kita 10 meter. 10 meter apa masih kedengaran? Apakah suaranya Kalau masih kedengaran terdengar berarti jelas? masih oke ini. Coba kalian komentar. Halo, di bawah. halo. 10 meter ini. Kurang lebih 10 Nih, meter. gua Nah, agak jauh kita lagi. akan 30 maju meter. lagi ke 15 meter. Ini kurang lebih 15 meteran. Nah. Menuju ke 20 meter. Ini kurang Apakah masih lebih bisa terdengar 20 jelas? meter, 15 sampai 20 Komentar meter. di bawah. Nah, dia mau ngetes Kita jauhin lagi. lagi. Lebih dari 20 meter apa masih kedengaran? Coba tes. Ini udah kurang lebih 20 meteran. Apa masih kedengaran? Kesimpulan, menurut gua di harga 300 ribuan, TNW A9 Pro ini bisa diandalkan untuk keperluan pemula tentunya. Untuk sekedar live streaming TikTok, dagang online, atau bikin video casual, ini menurut gua udah oke. Dan mic ini nggak ganggu penampilan kalian gitu, misalkan kalian pakai di depan kamera kayak gua sekarang. Yang gue mau highlight di sini ini adalah bukan mic profesional. Jadi secara kemampuan, build quality, fungsionalitas, dan hasil suara, menurut gue ini biasa aja cuy. Dan berikut adalah kelebihan dan juga pertimbangan misalkan kalian pengen membeli mikrofon ini. Tentunya link pembelian ada di deskripsi dan juga komentar. Jangan lupa klik dulu. Dan thanks buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.